Baik, perkenalkan nama lengkap saya Bentina Alrenya Elperona dengan NIM 210700150, Prodi IKM kelas B. Saya atas nama Apolonia Fernanda Lopez dengan NIM 210701056, kelas B, Prodi IKM. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 penyakit beserta hubungan faktor risiko dan komplikasinya. Pertama, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah distolik lebih dari 140 mmHg dan darah diastolik dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran setiap selang waktu 5 menit dengan keadaan cukup istirahat. Hipertensi seringkali tanpa gejala, namun ketika tekanan darah sudah terlalu tinggi, terkadang gejala hipertensi seperti sakit kepala, lelah, sakit dada dapat dirasakan oleh penderitanya. Yang berikut hubungan faktor risiko terhadap timbulnya penyakit hipertensi. Yang pertama itu konsumsi serat. Disarankan untuk pasien yang menderita penyakit hipertensi agar mengonsumsi makanan tinggi serat secara teratur supaya hipertensi tidak menjadi kronis dan dapat menurunkan derajat hipertensi. Dan yang kedua itu kegemukan. Kegemukan yang menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekskresi natrium di ginjal. Pada seseorang yang mengalami kegemukan, ginjal bekerja lebih keras dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Dan yang ketiga itu hubungan reaksi stres. Pada tekanan darah atau reaksi tubuh terhadap stres bisa mempengaruhi tekanan darah. Dan tubuh menghasilkan gelombang hormon ketika kita berada dalam situasi stres. Untuk sementara meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Lalu yang keempat itu merokok. Merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung dalam tembakau, terutama nikotin yang dapat merangsang saraf simpatis sehingga memicu kerja jantung lebih cepat. Sehingga juga dapat peredaran darah mengalir lebih cepat dan terjadi penyempitan pembuluh darah. Dan yang kelima itu alkohol. Alkohol dapat memicu hipertensi pada seseorang atau memperparah gejala yang sudah ada. Alkohol juga dapat mempersempit pembuluh darah yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam. Yang berikut arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini perlu diwaspadai karena berisiko tinggi dan memicu penyakit jantung seperti serangan jantung. Untuk mencegah terjadinya risiko yang lebih berbahaya, arteriosklerosis harus ditangani lebih awal dan tepat. Penyebab arteriosklerosis terjadi ketika dinding bagian dalam tubuh pembuluh darah arteri mengalami kerusakan akibat sel darah dan plak yang terbentuk dari kolesterol atau kalsium yang menumpuk di dinding arteri dan menyumbat pembuluh darah. Hubungan faktor risiko terhadap penyebab penyakit. Yang pertama, kelebihan berat badan atau obesitas secara tidak langsung meningkatkan risiko terkena penyakit arteriosklerosis dan penyakit kardiovaskular. Hal ini dikarenakan banyaknya penumpukan lemak atau plak yang akan menyebabkan tingginya kolesterol dan penyempitan aliran pembuluh darah. Pada otak, neuron akan mengkerut sehingga memicu terjadinya depresi. Stres, hormon adrenalin kortisol yang meningkat akan menjadi racun pada saraf dan organ lain, kemudian mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Stres juga merupakan salah satu pemicu menimbulnya perubahan pada struktur pembuluh darah otak yang dapat memicu stroke. Pada jantung, stres menimbulkan perangsangan saraf simpatis karena detak jantung tak teratur hingga menimbulkan gangguan pembuluh darah jantung atau penyempitan jantung koroner. Stres juga menimbulkan hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yang dapat membuat jantung gagal memompa darah. Terus adanya kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan arteriosklerosis karena zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok akan masuk ke dalam aliran darah yang dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri. Rusaknya lapisan tersebut dapat mengakibatkan proses arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi muncul. Yang berikut, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat melemahkan otot jantung. Ketika otot jantung lemah, mengakibatkan aliran darah dari seluruh tubuh menjadi terganggu. Alkohol mengakibatkan kardiomiopati yang ditandai dengan sesak napas, detak jantung tidak teratur atau aritmia, kelelahan, dan batuk yang terus-menerus.
Baik, di sini kami akan menjelaskan gambar pada arteriosklerosis. Dapat kita lihat, gambar pada yang pertama ini menunjukkan arteri yang normal, yang bagian dinding arterinya belum terdapat plak, yang masih normal. Sedangkan pada gambar di bawah dapat dilihat di mana pembuluh arterinya sudah terdapat plak yang dapat membuat aliran darah di pembuluh arteri ini mengalami penyempitan atau aliran darah tersumbat. Berikutnya, ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat sumbatan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan suplai darah ke otot jantung. Terjadinya penyumbatan mengakibatkan berkurangnya aliran darah atau yang lebih parah, aliran darah itu bisa berhenti. Penyebab jantung koroner disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri oleh tumpukan plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Hal tersebut membuat adanya penggumpalan darah pada bagian arteri sehingga aliran darah terganggu. Dapat dilihat di gambar di mana pada pembuluh darah arteri ini bisa dikatakan pembuluh darah yang sehat karena aliran darahnya masih normal. Sementara gambar di samping, aliran darahnya tersumbat yang disebabkan karena tumpukan plak atau zat-zat sisa makanan yang terdapat pada pembuluh darah arteri ini sehingga darah atau aliran darah tidak dapat mengalir dengan normal karena adanya penyumbatan. Yang berikut, hubungan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama itu makanan serat. Serat mendukung kesehatan jantung dengan cara membantu tubuh mengurangi kolesterol. Di dalam saluran pencernaan, serat larut air dapat meningkat garam empedu atau produk akhir kolesterol yang kemudian dikeluarkan bersama dengan feses. Yang kedua itu obesitas. Obesitas memicu penyakit jantung. Tubuh yang memiliki lemak berlebihan secara tidak langsung akan menyebabkan perubahan lain pada tubuh, sehingga resiko terkena penyakit jantung akan meningkat. Dan yang ketiga itu stres. Pada tubuh melepas hormon kolesterol. Yang berikut itu stroke. Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa fisik, neurologik, vokal, dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih atau cepat menyebabkan kematian. Tanda adanya penyebab lain yang jelas selain faksual. Stroke juga menyebabkan meningkatnya tekanan darah berupa salah satu penyebab stroke. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan rapuhnya dinding pembuluh darah yang dapat berujung pada pecahnya pembuluh darah. Yang berikut, hubungan faktor risiko terhadap penyakit stroke. Yang pertama itu makanan serat. Makanan yang dapat menyebabkan stroke itu seperti makanan dengan kandungan lemaknya tinggi. Yang kedua, minuman pemanis buatan. Yang ketiga, terlalu banyak mengonsumsi gula. Dan yang keempat itu terlalu sering mengonsumsi daging. Yang kedua, obesitas. Obesitas bisa meningkatkan risiko stroke lewat berbagai cara. Yang pertama itu, obesitas dapat meningkatkan stroke akibat peradangan jaringan tubuh akibat lemak. Kondisi dapat memicu masalah aliran darah yang peningkatan risiko penyumbatan darah. Dan yang ketiga itu stres. Stres juga bisa menjadi penyebab penyakit stroke karena bisa memicu peradangan dalam pembuluh darah yang berkepanjangan. Nah, lambat laun hal ini pun bisa menyebabkan stroke dan juga serangan jantung. Dan yang keempat itu merokok. Merokok bisa mengakibatkan berbagai masalah dengan aliran darah ke otak dan menyumbat pembentukan pengumpulan darah pada pembuluh darah, yaitu salah satunya meningkatkan kemungkinan timbulnya serangan stroke. Dan yang kelima itu ada alkohol. Alkohol, jika mengonsumsi alkohol secara berlebihan, maka akan meningkatkan risiko tekanan stroke hemoragik. Berikut ada patofisiologi stroke. Stroke ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, stroke hemoragik, dan yang kedua, stroke iskemik. Stroke hemoragik itu merupakan stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Sementara stroke hemoragik ini merupakan stroke yang diakibatkan oleh sumbatan aliran darah otak. Sumbatan aliran darah otak ini dapat disebabkan karena emboli dan trombus. Pecahnya pembuluh darah dan sumbatan aliran darah ini menyebabkan penurunan perfusi jaringan otak. Penurunan perfusi jaringan otak ini menyebabkan iskemia yang menyebabkan metabolisme anaerob dan aktivitas elektrolit terganggu. Aktivitas elektrolit yang terganggu dapat menyebabkan pompa Na dan K gagal yang akan beresiko terhadap terjadinya edema otak.
Sedangkan metabolisme inotrof ini menyebabkan asam laktat. Asam laktat dan pompa Na yang gagal ini dapat menyebabkan edema otak yang berujung pada menurunnya perfusi jaringan otak sehingga dapat menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan otak. Dapat dilihat di gambar. Baik, yang berikut itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang sering dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Secara umum penyakit diabetes mellitus terjadi akibat gaya hidup tidak sehat yang menyebabkan akumulasi penumpukan kadar gula di dalam darah dan di atas ambang batas normal yang bersifat kronis dan jangka panjang. Yang berikut, hubungan faktor risiko terhadap timbulnya penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, makanan serat. Untuk pasien diabetes mellitus, disarankan agar penderita diabetes mellitus mengkonsumsi 50 gram serat makanan per hari. Yang kedua, obesitas atau kegemukan. Obesitas juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Glukosa akan diubah menjadi energi pada saat beraktivitas fisik, sehingga mengakibatkan insulin semakin meningkat. Kadar gula darah akan berkurang. Berikutnya, situasi yang dapat menimbulkan stres. Respon stres dapat berupa peningkatan hormon adrenalin yang akhirnya dapat mengubah cadangan glikogen dalam hati menjadi glukosa. Selain itu, merokok bisa menyebabkan diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nikotin atau bahan kimia aktif yang terkandung dalam rokok bisa meningkatkan gula dalam darah. Selain itu, nikotin juga bisa melukai tubuh dengan banyak cara. Salah satunya yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Yang berikut, mengkonsumsi alkohol yang dapat mempengaruhi hipotalamus yang bertugas mengontrol metabolisme. Hal ini menyebabkan tubuh menjadi semakin lambat memproses insulin hingga menyebabkan seseorang rentan terkena diabetes.